ide sangat brilian sekali membangun PKB itu sendiri. Ada yang namanya panggung, tempat pertunjukan. Nah, inilah tempat bagi saya pribadi juga selaku seorang seniman, tempat berekspresinya seniman-seniman Bali. Kalau yang namanya pariwisata seni dan budaya sama seperti pohon, kan buahnya ini pariwisata. Akarnya ini adalah budaya. Seni budaya. Seni budaya. Siapa itu? Seniman, budayawan, dan semuanya itu sebagai akar. Kalau akarnya keropos, ya secara otomatis lambat laun pohon itu akan tumbang. Tentunya yang paling yang saya lihat sangat spektakuler kan tempat bersandarnya kapal-kapal yacht itu yang akan dibuatkan Teluk. Bayangkan hasil daripada pusat kesenian Bali itu sendiri. Selamat datang ke Bali di Hanura Bali Official. Hari ini kami sudah bersama dengan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawe, yang akrab dan populer beliau disapa Lola. Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Ini terima kasih lagi kita bertemu, Pak Dek. Ini ada hal yang bisa kita sharing mungkin kepada teman-teman, kepada publik di Bali tentang pembangunan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB. Nah, ini kan menjadi sebuah karya monumental, masterpiece di era kepemimpinan Pak Gubernur Koster. Tentunya Pak Dek selaku background-nya, latar belakang dari pelaku seni atau seniman yang juga sekarang adalah seorang ketua partai di Bali. Bagaimana Pak Dek melihat keberadaan PKB ini dari perspektif mungkin nanti bisa menjadi ruang juga bagi para seniman atau juga meningkatkan harkat derajat kesejahteraan para pelaku seni kita? Ya, terima kasih. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pemirsa Hanura Bali Channel. Pertama, saya mengapresiasi sekali kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran, Bupati, teman-teman di parlemen, kabupaten maupun provinsi yang sudah bersama-sama membangun Bali ini dalam hal suatu pilot project yang sangat luar biasa, fenomenal, yaitu pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kelungkung. Kebetulan saya pribadi, saya sendiri asli memang dari sana, dari Desa Tangkas, Kelungkung, dan kebetulan sangat tahu sekali bagaimana keadaan daripada ex Galian C yang sudah terbengkalai lama. Sekian tahun ya. Jika itu diberikan izin untuk Galian C, secara otomatis akan mengakibatkan kehancuran yang ada di hulu sungai. Nah, tentunya ada beberapa program yang di sana yang mau dibangun, termasuk pemanfaatan air baku, air bersih, dan kebetulan itu areal daripada desa kelahiran orang tua di sana. Nah, pertama ini menyangkut daripada menambah kepedulian pemerintah dari ikon Bali itu sendiri. Di mata internasional, di seluruh masyarakat Indonesia, di seluruh mata dunia, mengetahui bahwa Bali itu mengandalkan yang namanya pariwisata seni dan budaya. Sangat penting sekali pemerintah membuat suatu destinasi, mungkin ini akan menjadi destinasi baru, tujuan wisata di Kabupaten Kelungkung, yang secara khusus memperlihatkan bagaimana culture budaya Bali itu sendiri. Di sana akan dibangun yang namanya ada museum subaknya juga di sana, ada yang namanya panggung, tempat pertunjukan. Nah, inilah tempat bagi saya pribadi juga selaku seorang seniman, tempat berekspresinya seniman-seniman Bali yang sudah kita lihat juga beberapa kali sudah berjalan, yaitu Pesta Kesenian Bali yang dulunya dilaksanakan di Ade Chandra, di Art Center Denpasar. Nah, dari pengetahuan saya nanti akan dihibahkan tempat itu kepada Universitas ISI Denpasar. Nah, dari sekarang PKB yang ada di Kelungkung ini dijadikan pengganti untuk tempat berekspresinya seniman-seniman budaya yang ada di Bali. Nah, tentunya ini sangat perspektif sekali.
tempatnya luas, nanti masyarakat sangat nyaman melihat laut lepas langsung ke selatan. Ya, dia view-nya juga bagus gitu. View-nya bagus, habis itu kanan kiri sudah dibangun tempat namanya tempat berjalan dengan baik. Nah, artinya ini tempat yang sangat luar biasa. Dan saya selaku masyarakat Klungkung tentunya sangat berbahagia sekali, berbangga sekali dengan Bapak Gubernur sudah menempatkan ex Galiansen untuk pembangunan PKB itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya pembangunan PKB ini kan awalnya dari pinjaman dana PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Iya, dari yang APBN. Kalau tidak salah itu baru diturunkan atau juga disetujui oleh DPRD 1,5 triliun. Gitu. Iya. Sempat mau diajukan 2,5 triliun, tapi yang disepakati 1,5 triliun. Nah, sekarang begini, pemerintah pusat memberikan persetujuan untuk pinjaman PEN lewat Kementerian Keuangan, itu pun tidak serta-merta diberikan oleh pemerintah pusat jika pemerintah pusat tidak mengkaji, karena anggaran itu akan dikembalikan lagi dari hasil apa yang dibangun. Seperti contoh, ada kabupaten membangun pasar, nanti setelah pasarnya dibangun, setelah selesai mendapatkan income, dikembalikan untuk mengembalikan dana PEN itu sendiri. Tetapi di dalam perjalanan itu terjadilah putaran ekonomi yang sangat luar biasa. Yang kedua, masalah misalnya rumah sakit. Nah, itu kan ada income-nya. Nah, termasuk dari PKB itu sendiri. Ya. Setelah nanti PKB berdiri, banyak hal yang bisa ditimbulkan untuk pendapatan daerah itu sendiri. Baik PAD kabupaten, baik provinsi, maupun pengembalian daripada dana PEN itu di pusat. Ini kan yang namanya dana PEN ini kan antara bapak dan anak. Ya. Bukan pinjaman perbankan. Bukan sifatnya komersial begitu. Bukan, kalau nggak salah yang saya baca tidak ada bunga kalau dari PEN yang saya baca kan. Iya. Seperti apa? Dan begini juga, jika anaknya belum bisa mengembalikan, ada sesuatu suatu aturan yang memberikan waktu luang lagi gitu. Oh ya, artinya masih ada keringanan. Masih ada keringanan. Jadi ketakutan masyarakat tentang pinjaman ini bisa dikembalikan gitu. Nah, ini kan lagi-lagi saya bilang antara pinjaman dari bapak ke anak. Kalau anaknya misalnya belum bisa mengembalikan, ya minta tempo lagi bisa. Itu sudah ada aturannya gitu. Nah, artinya yang ditanyakan tadi mengenai PKB itu sendiri, artinya Pusat Kebudayaan Bali itu sendiri tidak hanya terpaku dengan pelestarian budaya itu sendiri, tetapi juga dari gambar master plan-nya yang saya lihat itu juga akan membuat suatu teluk yang bisa Iya, yang bisa untuk next ke depan. Yang saya pikirkan yang saya bicarakan sering kemarin dalam podcast kemarin, banyak undangan podcast juga saya sampaikan bahwa Bali itu kan ada 3 pola pikir. Nah, mungkin pola pikir yang bagaimana Bali masa akan datang. Nah, ini banyak sekali yang yang memikirkan bagaimana Bali yang akan datang. Ini termasuk master plan untuk Bali yang akan datang. Belum ada di Bali ada pembangunan tempat untuk bagi wisatawan-wisatawan dari luar negeri yang ke sini membawa kapal-kapal yachts itu sendiri. Nah, sekaranglah diberikan tempat. Sebenarnya kalau nggak salah, dulu gambar ini pernah diinisiasi pola pikirnya oleh almarhum seorang seniman terkenal Klungkung, yaitu Pak Nyoman Gunarsa. Oh iya. Dulu saya pernah menghadiri di museum, dan beliau pun menyampaikan secara gamblang dengan gaya beliau bahwasanya ini sungai harus ditata seperti di Belanda. Di sampingnya, dia tidak seperti sekarang akan membangun dermaga. Waktu itu perdebatan dermaga. Dan saya sangat yakin sekali. Ini mungkin benar sekali ini ide beliau untuk membangun ini. Tapi nggak tahu juga, tahu-tahu provinsi juga dengan kepimpinan Pak Koster sekarang ini sama mempunyai ide sangat brilian sekali membangun PKB itu sendiri. Nah, yang kedua, selain tentang Pusat Kebudayaan Bali,
dari pembangunan PKB ini juga sangat positif sekali bagi masyarakat seluruh Bali. Ya. Yaitu mendapatkan alur sungai yang benar-benar sudah sudah baik. Nantinya jika ada bencana Gunung Agung meletus, habis itu dulu rumah orang tua saya ada di sana. Yeah. Sampai saudara-saudara saya banyak transmigran ke Lampung. Ya karena ketakutan gitu ya. Ya. Nah sekarang kakak saya pun masih tinggal di sana, di pinggiran di sana. Nah sekarang dengan ada alur di sana seperti itu dan kedalaman, habis itu lebarnya, alur nanti lahar misalkan ada suatu bencana itu lewat sana. Jadi kan banyak orang ini pembangunan PKB nanti ada bencana itu akan enggak. Ini saya berani sudah dipikirkan, sudah dipikirkan. Sehingga malah ini membuat lebih bagus gitu. Nah, kenapa dari dulu pemerintah kabupaten menawarkan kepada pihak-pihak swasta untuk berinvestasi di sana? Itu banyak kok. Dulu rencana mau bangun ada Disneyland, apa itu banyak sekali di sana yang bangun. Tetapi belum bisa berjalan karena apa? Karena alur sungai belum dibuat seperti sekarang. Nah, karena orang takut berinvestasi di sana karena nanti kalau ada bencana akan kena begitu. Tapi pemerintah provinsi sekarang beda. Sebelum pembangunan pusat kebudayaan Bali, alurnya dulu, alur laharnya ini kan siapa tahu nanti ada bencana, dia akan melewati jalur sungai itu sendiri dan lebarnya sama kedalamannya sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Gitu. Nah itu jadi dari sisi perspektif mitigasi bencana sudah dipikirkan. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan publik juga adalah, saya nggak tahu apakah juga Pak Gubernur sudah pernah memaparkan secara detail. Pertama, dari konteks tadi mungkin untuk seniman seperti apa diberikan ruang. Kedua dari sisi bagaimana itu menghasilkan gitu. Bagaimana PKB ini dikelola sehingga memang menjadi sumber potensi PAD baru. Menurut Pak Dek seperti apa semestinya pengelolaan atau mungkin terobosan-terobosan apa sehingga bisa lebih cepat lah mendatangkan PAD untuk Bali dari keberadaan PKB ini sendiri. Ya, yang pertama kan kita sudah melihat sampel ya. Pelaksanaan PKB. Pesta Kesenian Bali setiap tahun dilaksanakan di Adel Chandra. Berapa miliar putaran uang pada saat pelaksanaan itu? Ya. Contoh kecil saja. Coba tanyakan dari ujung utara sampai ujung selatan berapa sih pendapatan parkir masyarakat seputaran Adel Chandra? Itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Nah, yang kedua, masalah tentang UMKM kita. Ya. Itu satu bulan itu melaksanakan pameran, itu berapa putaran ekonomi yang terjadi pada saat PKB itu sendiri. Dan yang kedua juga, kan akan dibangun yang namanya panggung. Yang presentatif dalam hal pertunjukan-pertunjukan, misalkan ada pertunjukan-pertunjukan tingkat nasional, apakah seniman-seniman Bali itu sendiri, mungkin level internasional gitu, show di sana, atau musisi-musisi asing gitu, musisi asing bisa di sana. Itu pun nanti bukan hanya panggung saja, ada hotelnya juga, tentunya ke depan ini. Dan ini tidak serta-merta PKB ini untuk seniman, untuk masyarakat Bali. Tentunya yang paling utama akan mendapatkan keuntungan yaitu yang tadinya Kabupaten Kelungkung hanya mengandalkan Nusa Penida sebagai salah satu lokomotif pariwisata, karena kan di daratan daya tariknya tidak semenarik di Nusa Penida. Di Nusa Penida. Nah, sekarang di Ex Galian C ini dibangun pusat kebudayaan Bali menjadi objek baru untuk pariwisata Bali itu sendiri. Tentunya yang saya lihat sangat spektakuler kan kalau Astungkare Pak Gubernur melanjutkan full pembangunan daripada PKB itu sendiri, yaitu tempat bersandarnya kapal-kapal yacht itu yang akan dibuatkan Teluk. Bayangkan hasil daripada pusat kesenian Bali itu sendiri. Ya, karena banyak wisatawan datang, termasuk juga mungkin nanti ada kru-krunya kan pasti keluar jalan-jalan. Termasuk mereka tidak mungkin kalau sistem yacht itu dia parkirnya yacht aja sudah
Bayar. Sudah bayar tinggi. Artinya parkir atau hanya ngedok saja gitu misalnya sudah bayar tinggi. Itu udah bayar tinggi. Itu udah bayar tinggi, dan wisatawan yang apa namanya berwisata dengan kapal yacht itu sudah kelas yang jelas beda. Kualitas wisatawannya udah beda. Iya. Jadi objek wisata PKB ini objek wisata yang berkelas. Oke. Gitu. Jadi memang tujuan Bali atau pemerintah Provinsi Bali untuk membuat pariwisata Bali berkualitas dari PKB itu bisa muncul kan? Iya. Bukan backpacker ini. Ya. Ini kelas yang luar biasa. Berkelas dia. Karena dari gambar pun saya lihat ini tempat parkirnya yacht, ada villa, ini waduh, kalau ini berjalan itu melebihi hasilnya daripada apa namanya tempat pertunjukan. Itu hanya pendukung saja. Ya. Pendukung untuk memberikan tunjangan ekspresi objek wisata yang pokoknya ini di sana. Oke. Itu yang ditawarkan kepada dunia internasional ya tempat itu. Nah, untuk seniman dan budayawan ya diberikan tempat untuk ekspresi. Itu PKB ini pusat kebudayaan Bali, yaitu di sana nanti akan dibangun juga ada museum subaknya. Nah, jadi wisatawan yang dari luar yang datang ke sana dipertontonkan ini loh. Miniaturnya Bali, kebudayaan Bali yang ada di sini seperti ini, ada subaknya, habis itu ada bagaimana desa adat pengelolaannya, nanti di sana di museum juga ada. Nah, begitu juga nanti pada saat berkeinginan untuk beliau wisatawan itu menonton apa namanya kesenian-kesenian, sudah ada tempatnya, baik panggung yang kecil, baik panggung yang besar, sudah ada di sana. Itu. Tapi sebelum PKB ini juga dimulai prosesnya yang kalau tidak salah juga ditargetkan rampung antara 2023 atau 2024. Kan banyak ada pro kontra, Pak Dek. Pro kontra termasuk juga perdebatan apakah kebudayaan itu harus terpusat, apa misalnya dibiarkan seperti hidup alamiah di tempatnya masing-masing. Kemudian juga belakangan ada sedikit mungkin juga persoalan lingkungan di sana gitu. Mungkin dari beberapa hal-hal itu seperti apa Hanura memandang? Kalau saya di dalam urusan pro dan kontra itu sudah biasa. Kita harus menyikapi bagaimana, mohon maaf, Presiden Jokowi sudah menyampaikan juga seorang presiden didungu-dungukan. Presiden itu kan sudah hal biasa. Yang penting on the track, tujuannya apa, enggak sah saja. Orang mau bicara pro dan kontra. Karena sekarang saya ditanya sebagai ketua partai, Pak Kadek, kira-kira setuju nggak bangunnya PKB? Ya kalau dari segi ide, gagasan, dan fungsi daripada PKB itu sendiri ya sangat luar biasa. Saya sangat setuju sekali. Nah, kalau ada orang yang berbicara tentang penolakan kontra dengan PKB itu sendiri, kan harus ada alasannya. Alasannya itu apa? Jangan hanya sekedar, oh saya menolak, tetapi kan ide penolakannya untuk ide kreatif. Kalau itu ditolak, apa sebenarnya mau dibangun? Nah, jangan dibawa, saya menolak karena begini, menolak begini. Ya, siapa saja bisa menyampaikan seperti itu. Dan mungkin yang perlu dicatat juga, ini yang menjadi narasi atau isu selama ini kan konteks ketimpaan pembangunan, pemerataan pembangunan, kemudian kue pariwisata yang dianggap hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Nah, PKB ini kan sebenarnya wujud nyata pemerataan pembangunan atau menyebar kue pariwisata itu, anggaplah ke Bali Timur misalnya, yang juga nanti Karangasem pasti akan dapat multiplier efek yang berimbas. Menurut Pak Dek, seperti apa itu Pak Dek? Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwasannya Kabupaten Kelungkung kan objeknya kan untuk pariwisata ya Nusa Penida. Nah, sekarang untuk meratakan daripada objek wisata itu sendiri, keseimbangan dalam hal pariwisata ini sangat luar biasa dibangun pusat kebudayaan Bali ini di Kabupaten Kelungkung. Tentunya kan Karangasem juga akan kena. Nanti kan pasti rembetannya juga akan. Ya mungkin Bangli juga yang masih dekat. Bangli itu pun tidak hanya, terus terang ya, kan banyak yang berpikir bahwa Bali itu
daerah pariwisata, seni dan budaya, pariwisata. Jadi orang berpikir, oh kalau pariwisata, orang generasi muda kita harus kerja di hotel, kita harus di restoran. Padahal yang paling terpenting itulah pendukung pariwisata sendiri. Oke, berarti ini ketika PKB ini ada, kemudian dia akan nanti saya menjadi tempat pentas, berarti seniman kan pasti bergairah. Seniman. Anak-anak muda mungkin milih menjadi pelaku seni saja gitu misalnya. Ada pelaku seni, penyanyi atau apa. Ada yang kedua juga pertanian, peternakan, produk-produk yang justru yang akan diserap oleh wisatawan-wisatawan PKB itu sendiri. Contoh, misalkan, coba ini dengan mata kita lihat di saat-saat pesta kesenian Bali, makanan, minuman, UMKM itu sangat luar biasa putaran ekonomi. Jadi akan menggerakkan ekonomi kreatif jadinya UMKM sektor kuliner, fashion, kria. Bila perlu kegiatan itu sama seperti yang dilaksanakan oleh apa namanya Bupati Banyuwangi. Seluruh dinas, kepala dinas semuanya menjadi dinas pariwisata karena dia fokusnya mau pariwisata. Nah sekarang kalau misalkan ada suatu kegiatan yang sangat menarik yang memutar daripada perekonomian orang Bali, yaitu namanya Pesta Kesenian Bali, ada orang bilang, kalau PKB itu jangan dibuat apa namanya per tahun karena menghabiskan anggaran begitu banyak. Karena kalau ada orang politik seperti itu, debat sama saya paling marah sekali. Ada orang bilang, ini gong kebiar, kayak contoh ini, saya gong kebiar ini anggarannya sampai 250 juta. 250 juta itu kecil loh bagi seniman. Apa kamu bilang, kamu Pesta Kesenian Bali memangnya sekarang latihan, besok mau tampil. Itu persiapannya, itu hampir 4 bulan. Sekarang persiapan 4 bulan, dibagi sama berapa orang itu. Satu gong kebiar itu jumlahnya sekitar 45 sampai pengisiannya sekitar 100 orang itu. Nah sekarang 250 juta. Dibagi sekarang, belum pembina, belum bla 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 bla, sampai yang namanya pentas. Itu satu orang itu saya pengalaman ikut PKB bisa mendapatkan honor 400.000 loh. Ini paling besar dah sekarang dengan uang yang sekarang ini paling besar seniman itu dapat 1 juta. Coba bayangkan. Itu mereka harus berproses 4 bulan padahal kan? Proses. Nah sekarang 1 juta dibagi 4 bulan berapa dia dapat 4 bulan? 500.000. Pantas nggak seorang seniman dapat 500.000 per bulan? Belum lagi nanti kesananya diangkut truk gitu kan? Ya latihan. Miris sekali juga. Nah makanya kan saya bilang, kalau yang namanya pariwisata seni dan budaya sama seperti pohon. Kan saya sering sampaikan begitu. Bali itu sama seperti pohon. Ada batang, ada akar. Nah setelah ada akar, ada batang, baru tumbuh daun. Setelah tumbuh daun, baru keluar bunga dan buah. Buahnya ini pariwisata. Buahnya ini proses akhir ini. Tapi sebelum ada buah ini ada bunga, ada daun, ada batang, ada akar. Akarnya ini adalah budaya. Seni budaya. Seni budaya. Siapa itu? Seniman, budayawan, dan semuanya itu sebagai akar. Tumbuhlah dia batang budaya. Ini orang ini, tumbuh batang dia budaya. Setelah tumbuh batang budaya, subur, bagus. Senimannya bagus, budayawan semua. Yang berkompeten bagus dalam akar subur, secara otomatis mendapatkan hasil buah pariwisata yang bagus. Tetapi kalau akarnya keropos, ya secara otomatis lambat laun pohon itu akan tumbang. Walaupun daunnya lebat, walaupun buahnya banyak, tetapi akarnya sama batangnya keropos, seni dan budayanya keropos, ya lambat laun itu akan tumbang. Berarti yang harus dirawat, dipupuk kan jadinya orangnya, pelaku seni budaya, budayawan, dan orang-orang yang terlibat di sana, sehingga batangnya tumbuh subur, ranting, daun, dan buahnya manis kan begitu. Iya, itu tentunya itu yang dibuat oleh Pak Gubernur lewat daripada program pusat kebudayaan Bali itu sendiri. Jadi kan pandangan orang kan beda-beda. Apalagi pandangan seorang tokoh politik. Apalagi zaman sekarang ini kan sudah mulai panas-panas. Pro dan kontra, ya udah biasa. Saya juga mengimbau kepada masyarakat, apalagi dengan kebebasan media sosial seperti sekarang, jangan langsung dimasukkan mentah-mentah, karena semua itu adalah suatu trik-trik politik. Ada yang pro dan kontra, itu hal biasa. Tentunya program-program beliau yang sekarang sangat saya
apa namanya, apresiasi sekali ya pusat kebudayaan Bali ini. Oke. Kebetulan kalau di Kelungkung ditanya, kalau ada masyarakat Kelungkung yang bicara tentang kontra dengan ini, nggak pas jadi orang Kelungkung. Kan di KTP. Orang Kelungkung ini harus berterima kasih diberikan suatu pilot project yang besar, bukan proyek yang kecil ini, artinya objek yang sangat luar biasa. Tentunya masyarakat Kelungkung ini semua akan berdampak. Ya. Semua berdampak. Coba bayangkan, kalau misalkan di sana ada sudah destinasi pariwisata terbentuk, jadi orang yang kerja pertanian secara otomatis cepat terserap. Yang sekarang perkebunan cepat terserap, kerajinan seputaran cepat terserap, dan yang paling terpenting adalah tenaga kerja. Oke, ya itu luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak Dek, sebagai closing, ini saya bertanya sebagai artinya dari suara hati seorang seniman yang sekarang memang kebetulan ketua partai. Harapan Pak Dek untuk pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk seniman bisa lebih sejahtera dan bisa lebih dihargai dan seniman punya masa depan yang lebih cerah lah di Bali yang katanya pariwisata Bali ini akarnya seni budaya gitu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali yang sudah memberikan hadiah buat seniman-seniman, budayawan semuanya membangun yang namanya pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung. Tentunya saya mengharapkan sekali juga kepada seluruh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk sesering mungkin membuat event-event pertunjukan maupun event apapun itu yang melibatkan daripada seniman-seniman Bali itu sendiri. Baik dia seni lukis, kriya, seni pertunjukan, makin banyak membuat suatu kegiatan, seniman makin banyak dilibatkan. Tentunya seperti saya seniman pertunjukan, contoh saya sudah pernah juga saya sampaikan, misalkan satu pemerintah Provinsi Bali terdiri dari berapa dinas-dinas, begitu juga kabupaten terdiri dari berapa dinas-dinas, untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, mempromosikan kepada masyarakat lewat program-program yang sudah dilaksanakan, itu lewat media-media daripada seni dan budaya itu sendiri. Contoh, misalkan ada upacara, ada topeng. Ini banyak nih seniman-seniman topeng. Coba kumpulkan semua seniman topeng. Pada saat melaksanakan suatu kegiatan upacara, beliau menyelipkanlah program-program pemerintah. Sosialisasi program gitu ya. Proses program yang diberikan, ini kan bisa dikeluarkan dari anggaran-anggaran kedinasan itu sendiri. Misalkan dinas pariwisata, dia menitipkan tentang program pariwisata. Ada pendidikan, cari seniman, tolong dong ini. Nah, itu udah secara tidak langsung memberikan income kepada seniman-seniman itu sendiri. Oke. Ya, dan pemerintah pun tidak rugi. Karena yang menyampaikan itu adalah seorang seniman-seniman. Iya, ini luar biasa. Ini Pak Ade, ini suara hati terdalam dari seorang seniman dan keresahan beliau juga yang melihat kondisi teman-teman lah saat ini. Oke, terima kasih Pak Ade. Intinya seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa Bali yang kita kenal dengan pariwisata budaya atau seni budayanya sangat kuat. Bali ibarat pohon yang seperti beliau bilang, pariwisata hanya ibaratnya buahnya saja, akarnya itu adalah seni budaya, dan orang-orang yang menjadi pelakunya itu harus kuat, harus dipupuk, dan harus tumbuh subur. Jangan sampai akar ini keropos. Nah, mudah-mudahan PKB, Pusat Kebudayaan Bali yang dibangun di Kelungkung oleh Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster, menguatkan Bali ini, pohon Bali ini dari akar, batang, ranting, daun, dan terakhir bunganya ini, buahnya ini bisa kita nikmati bersama-sama, berkeadilan, tidak hanya untuk segelintir orang. Oke, terima kasih Pak Dek, sukses. Terima kasih, sukses. Kita berbagi di kesempatan berikutnya di Hanura Bali Official. Om Santi Santi Santi.